Selain menjadi kewajiban dalam agama Islam dan budaya tertentu, sunat dianjurkan karena memiliki manfaat kesehatan. Namun di tengah masyarakat, tindakan ini masih sering dikaitkan dengan sejumlah mitos tertentu. Berikut mitos seputar sunat dan fakta sebenarnya menurut penjelasan Dr. Encep Wahyudan dari Klinik Rumah Sunat Dr. Mahdian, Pasar Minggu. Fakta atau mitos, sunat berpengaruh pada pertumbuhan anak. Fakta atau mitos? Oke, itu jelas untuk pertumbuhan anak berpengaruh tidak itu adalah mitos. Oke, jadi sebenarnya mau sunat kapanpun ya, itu nggak ada sama sekali nyambung dengan pertumbuhan kembangan anak. Jadi semua metode sunat aman. Fakta atau mitos, lari-lari menjelang disunat akan keluar banyak darah saat dikitan. Mitos ya, jadi itu semua mitos. Sunat sekarang zaman now, zaman modern. Teknik sunat juga udah berkembang dengan baik. Jadi mau anak tuh besoknya sebelumnya udah lari-larian, terus dia langsung detik itu langsung sunat pun nggak ada masalah sekarang. Karena sekarang menggunakan metodenya ada metode klem, ada Dr. Optical Measure, yang relaser. Wah pokoknya jadi nggak kayak zaman kita dulu yang dijahit. Kalau zaman dulu kan kita dijahit bisa ada pendarahan tapi itu pun jarang kasusnya. Jadi nggak usah takut, makanya anak yang hiperaktif mau yang gimana disunat itu tidak ada masalah. Jadi nggak akan jadi gara-gara lari-larian banyak larian terus jadi pendarahan, nggak ada, nggak ngaruh. Fakta atau mitos, sunat dapat mencegah penyakit. Itu fakta untuk mencegah penyakit. Nah dengan disunat itu betul banget bisa mencegah penyakit. Dari penyakit apa? Yang pertama, infeksi saluran kemih. Mau bayi, anak, dewasa, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau tidak disunat, itu gampang sekali kena penyakit ISK. Karena lubang kencing yang belum disunat itu tertutup oleh kulup atau kulit kulup. Ya. Nah kalau dia belum disunat, otomatis kan kencingnya itu akan tersisa di dalam, nggak keluar semua. Nah otomatis nggak bisa disiram dong, nggak bisa bersih gitu loh. Sedangkan ada yang lengket kalau pada anak-anak kan nggak bisa didorong. Kalau yang dewasa mungkin bisa, itu pun kadang jadi malas kan untuk mendorong kalau yang udah dewasa. Makanya sunat itu sangat mempengaruhi ke penyakit. Fakta atau mitos, lebih baik melakukan khitan saat bayi atau sebelum usia 1 tahun. Itu mitos ya. Jadi bayi usia 3 hari pun udah bisa disunat, nggak ada masalah ya. Jadi mau sunat kapanpun faktor usia udah nggak berpengaruh sekarang. Jadi mau bayi, anak, dewasa, orang tua, tapi semua tetap harus ada tahapan-tahapannya. Konsultasi dulu dengan dokternya, terus nanti direncanakan sunat selanjutnya gitu. Fakta atau mitos, tidak ada pantangan makanan setelah sunat. Itu fakta, tidak ada pantangan untuk makanan yang orang yang sudah setelah disunat. Mau makan apa aja boleh, kecuali sedikit yang alergi kali ya. Misalkan ternyata dia ada alergi yang namanya ikan asin, alergi yang namanya seafood, ya jangan dulu dimakan. Oke, tapi overall semua makan apapun boleh. Justru 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi mau makan telur pun nggak ada masalah ya. Makan telur nggak ada masalah, makan ikan laut silakan. Selama itu dia nggak ada alergi boleh. Fakta atau mitos, harus sering berjemur agar luka sunat cepat sembuh. Wah mitos itu ada, langsung dibeberin sih yang habis disunat ya kan, nggak mungkin banget. Dibeberin tuh dijemur gitu kan, gak dijemur nggak mungkin. Sunat itu proses, penyembuhan itu pun ada proses. Selama ada proses sunat itu berjalan, dirawat oleh orang tua pasien yang udah diajarkan oleh dokter, dirawat rutin, itu pasti semua akan sembuh. Jadi memang ada perawatan di situ, faktor perawatan penting banget untuk biar sembuhnya cepat atau lama gitu. Karena kan relatif ya, ada anak yang pengen dirawatnya karena pengen sembuh jadi dirawatnya lebih sering sama orang tuanya. Ada yang orang tuanya malas ngerawat anaknya, udahlah tuh sembuh sendiri ya kayak gitu. Sunat jin itu fakta atau mitos ya dok? Wah itu dia tuh mitos. Kalau ada sunat jin bener, pengen banget saya disunat jin. Tapi dulu kan memang orang tua dulu dibilangnya itu
sunat jin tetangga. Pas dicek ternyata bener. Lubang kencingnya sudah kelihatan dan kepala penisnya sudah kelihatan. Seperti layaknya orang sudah disunat. Ternyata, ingat, anak-anak pada pagi hari biasanya suka berdiri. Ereksi. Ketika ereksi, orang yang belum disunat itu kan kedorong. Si kulupnya ke bawah sehingga kepalanya keluar. Dan itu kekunci, nggak bisa balik lagi. Nah pagi-pagi biasanya anaknya jadi ngejerit pas pipis. Wah burungnya kok jadi kayak gini gitu. Kepalanya udah di luar kayak orang disunat. Saya belum disunat. Berkoar lah, namanya di kampung kan. Tetangga-tetangga cepet banget. Wah anakku udah disunat tiba-tiba. Dibilangnya disunat jin. Padahal itu namanya secara medis parafimosis. Jadi memang dia tidak disengaja ketika ereksi di pagi hari. Entah jam 3 jam 4 dia berdiri sendiri. Tegang banget sehingga dia kebuka kekelet sendiri. Akhirnya kekunci. Jadi kepalanya udah di luar, padahal itu belum disunat sebenarnya, gitu. Bahkan setelah 5 hari 6 hari dia merasakan pipis yang terhambat karena kecekek gitu loh, ketekan gitu di bagian lehernya sehingga pipisnya jadi kayak terhambat. Pas dicek, nah itu loh dibilangnya, wah kayak udah disunat nih, disunat jin lu mah katanya. Padahal belum disunat sebenarnya. Jadi nanti kalau datang ke dokter sunat atau ke dokter itu bisa balik lagi kulupnya. Baru kita sunat bener sekalian gitu. Ini mitos itu ya. Fakta atau mitos, sunat harus nunggu liburan sekolah. Waduh, itu mitos dong ya. Jadi mau sunat kapanpun bisa. Masa nunggu liburan? Walaupun kenyataannya di Indonesia, masyarakat Indonesia itu pasti menunggu liburan panjang. Karena apa? Tradisi Indonesia membuat acara, ya gak? Jadi kalau misalkan dia nggak di liburan sekolah, satu ngeganggu anak kan, anak sekolah, terus otomatis kan yang datang sedikit kalau buat acara. Itulah tradisi. Jadi nggak harus liburan sekolah. Jadi hari apapun bisa. Mau pas lagi sekolah, hari sekolah, terus besokannya langsung sekolah, tidak ada masalah. Karena kan sunat zaman now sekarang. Sekian pembahasan tentang seputar fakta dan mitos terhadap sunat. Dengan saya Dr. Encep Wahyudan dari Rumah Sunat Dr. Madian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.